Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang. Yuk langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar yang memanggil Bang Yin Yuan karena saat ini Kaisar yang membutuhkan 3 juta koin emas untuk dapat digunakan sebagai biaya perang. Dan untuk Bang Yin Yuan, mereka pun bersedia meminjamkan 3 juta koin emas, tapi mereka meminta sebuah syarat untuk dapat melakukan sebuah negosiasinya dengan putra mahkota, yang membuat Kaisar dia sangat marah dan dia berpikir kalau sepertinya Bang Yin Yuan mulai ikut campur di dalam perebutan tahta. Tapi untuk Bang Yin Yuan sendiri, mereka berpikir kalau sepertinya Kaisar gak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang mereka inginkan, karena hanya mereka lah yang memiliki 3 juta koin emas. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh orang tua itu membuat Kaisar dia pun mengusir orang tua itu di dalam pertemuan ini. Dan setelah orang tua itu pergi, di sini Kaisar palanya mumet. Dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan dan dia meminta kepada Patua Qasimli untuk segera memanggil Shelang. Dan selama Patua Qasimli pergi, di sini Kaisar dia pun memutuskan untuk pergi menuju kediaman dari Perdana Menteri Zhou, karena sebelumnya dia sempat berjanji kepada Shelang untuk melamar cucu dari Perdana Menteri untuk Munjong. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di kediaman dari keluarga Zhou, ternyata Patua Perdana Menteri dia sedang mengajari cucunya untuk dapat menulis sebuah karya. Namun di sela-sela itu juga, di sini orang tua ini dia bertanya kepada cucunya apakah cucunya ini ingin segera menikah. Karena ternyata cucunya yang imut ini yang bernama Zuning, dia sudah waktunya untuk dapat menikah karena dia saat ini usianya udah 20 tahun. Tapi di sini untuk Zuning dia mengatakan kalau dirinya nanti aja pikir dari dirinya karena dia masih ingin menikmati masa mudanya. Namun tak lama setelahnya datanglah seorang penjaga yang mengatakan kalau saat ini Kaisar datang menemui Patua Perdana Menteri. Dan singkat cerita, tanpa gue yang nyekatnya, ini dari sananya nih udah begini nih, disekat aja tiba-tiba Putri Zuning dia melakukan kencan buta bersama dengan Munjong. Dan di sini untuk Putri Zuning dia pun kagum dengan Munjong ketika Munjong mengatakan kalau ternyata dia memiliki sebuah tujuan yang berbeda dari pria-pria yang pernah dia temukan, yang tentunya membuat Putri Zuning dia pun cukup kagum dengan apa yang diucapkan oleh Munjong. Karena ternyata saat ini Munjong dia memiliki sebuah ambisi untuk menjadi seorang penulis sejati, tidak ingin menjadi seorang pegawai negeri ataupun pejabat pemerintahan, karena dia hanya fokus untuk menjadi seorang seniman penulis sejati, yang tentunya membuat gadis ini dia cukup kagum karena selama ini dia tidak pernah bertemu dengan pria seperti Munjong, karena setiap pria yang datang mencoba untuk dapat melamar dirinya selalu mengatakan kalau mereka ingin menjadi seorang bangsawan besar dan menjadi penerus dari keluarga Zhou, dan mereka ingin menjadi pegawai negeri, tapi tidak dengan Munjong, yang tentunya hal itu membuat putri ini dia cukup kagum dengan Munjong. Sedangkan untuk Munjong di sela-sela pembicaraan dia juga menyiapkan sebuah hadiah, dan ternyata hadiahnya adalah sebuah kacamata, karena ternyata Munjong dia juga tahu kalau putri ini suka sekali membaca buku. Jadi pasti putri ini memiliki masalah penglihatan jarak jauh alias rabun. Dan itu membuat Munjong dia memberikan kacamata, dan ketika digunakan oleh Putri Zuning ternyata imut seperti garis-garis berkacamata yang ada di perpustakaan, yang ternyata cukup imut. Dan ternyata Putri Zuning memang sangat cocok jika dia menggunakan kacamata seperti ini. Tapi itu juga menjadi sebuah masalah bagi Munjong ketika penglihatan yang dimiliki oleh Putri Zuning udah kembali normal. Dia melihat kalau ternyata Munjong itu gendut, jelek, dan juga pendek, yang membuat Putri Zuning dia pun berpikir kalau sepertinya ini jelek, nggak seperti yang aku bayangkan, ucap dari Putri Zuning yang sedikit kecewa dengan penampilan yang dimiliki oleh Munjong. Tapi di sini Putri Zuning dia juga tahu kalau Munjong ini adalah seorang penulis, jadi dia bertanya tentang buku hasil karya yang sebelumnya telah ditulis oleh Munjong. Tapi untuk Munjong dia mengatakan kalau itu semua adalah hasil karya dari Shelang dan dia hanya menulis ulang, yang tentunya hal itu membuat putri ini dia agak sedikit kecewa. Tapi di sini Putri Zuning dia juga bertanya kepada Munjong apakah Munjong tahu kenapa mereka coba untuk dapat dijodohkan, dan untuk Munjong dia mengatakan kalau ini adalah pernikahan politik, dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Putri Zuning. Dan di sini Putri Zuning dia mengatakan kalau dia tidak menyukai pernikahan politik, tapi dia enggak juga mau harus menua sendirian, dan dia juga membutuhkan seseorang, dan Munjong adalah satu-satunya orang yang cocok dengan pemikiran yang ia miliki. Hanya saja Putri Zuning dia meminta maaf kepada Munjong kalau ternyata Munjong gak sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena ternyata Munjong jelek, yang membuat Munjong dia ditinggali oleh Putri Zuning. Satu frekuensi, tapi itu ternyata belum cukup untuk dapat menaklukkan hati dari Putri Zuning, karena Munjong gendut, jelek, dan juga pendek. Waduh, perempuan nih kadang-kadang memang menyebalkan.
Oke lanjut, dan kini beberapa saat kemudian Xilang dia pun datang menemui panggilan dari Kaisar yang membuat Kaisar dia pun bertanya bagaimana tentang Muncong dan juga Putri Zuning. Tapi di sini Xilang dia mengatakan kalau dia nggak yakin juga, dan dia yakin kalau sepertinya Muncong akan ditolak oleh Putri Zuning karena mau bagaimanapun Muncong jelek, ucap dari Xilang yang membuat Kaisar ya gimana, memang jelek ya gimana, pikir dari Kaisar. Namun untuk Xilang dia sebenarnya tidak terlalu peduli tentang penolakan itu, terima atau tidak enggak peduli. Tapi ini adalah sebuah simbolis yang telah diberikan oleh Xilang sebagai tanda kepada keluarga Zhou, apakah keluarga Zhou ada di pihak dari dirinya atau tidak. Jika dia ada di pihak dari pangeran kelima, maka keluarga Zhou tentunya akan tetap diselamatkan. Tapi jika dia ada di pihak dari putra mahkota ataupun pangeran ketiga, maka keluarga Zhou benar-benar akan disingkirkan, pikir dari Xilang. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Kaisar. Namun di sini Xiang dia juga bertanya kepada Kaisar kalau sebelumnya Kaisar memanggil dirinya, dan itu membuatnya pun bertanya ada apa. Dan untuk Kaisar dia mengatakan kalau sepertinya perjuangannya untuk dapat mengambil dan juga mengumpulkan 3 juta koin emas sepertinya sedikit menyulitkan. Dan itu juga membuat Kaisar dia pun mengatakan kepada Xiang kalau dia sepertinya nggak bisa mendapatkan 3 juta koin emas dari Bang Yin Yuan. Jadi dia memiliki sebuah rencana untuk meminta sumbangan dari para bangsawan lokal, yang membuat Xiang dia pun berpikir kalau sepertinya ya bisa aja sih, tapi reputasi dari Kaisar benar-benar akan rusak nantinya, pikir dari Xilang. Dan Xilang dia juga mengatakan kepada Kaisar jika hal itu terjadi maka reputasinya benar-benar akan rusak. Tapi untuk Kaisar dia nggak peduli dengan itu semua karena dia memang membutuhkan 3 juta koin emas itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Kaisar membuat Xilang dia pun mengatakan bagaimana jika Kaisar memberikan gelar adipati kepada pangeran kelima, maka dia yang akan mencari 3 juta koin emas kepada Kaisar. Dan Xilang akan menyiapkan dalam waktu kurang dari 1 bulan, yang tentunya hal itu membuat Kaisar dia pun mengatakan kalau sepertinya sulit untuk dapat menyerahkan gelar adipati kepada pangeran kelima karena itu bisa membuat kekacauan yang ada di ibu kota. Tapi untuk Xilang dia mengatakan kalau ini tidaklah menjadi masalah untuk pangeran dan juga Kaisar. Jadi di sini Xilang dia meminta kepada Kaisar untuk dapat menyerahkan gelar itu, dan dia akan mencari 3 juta koin emas untuk Kaisar, yang membuat Kaisar dia pun bertanya apakah Xilang itu serius. Ya, sambut dari Xilang, yang tentunya hal itu juga membuat Patua Kasim Li yang ada di tempat ini dia juga cukup bingung bagaimana mungkin Xilang dia bisa mengumpulkan 3 juta koin emas dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, pikir dari Patua Kasim Li. Tapi untuk Xilang dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang itu semua karena dialah yang akan menyiapkan segalanya, hanya perlu memberikan gelar adipati kepada pangeran kelima maka semua akan baik-baik saja, ucap dari Xilang. Tapi melihat sepertinya Xilang benar-benar serius membuat Kaisar dia pun bertanya apakah Xilang kau benar-benar serius. Dan ketika hal itu dibenarkan oleh Xilang membuat Kaisar dia pun berpikir kalau sepertinya Xilang ini agak sedikit mencurigakan. Tapi di sini untuk Kaisar dia juga tahu walaupun apa yang diucapkan oleh Xilang itu agak sedikit tidak masuk akal, tapi dia juga paham kalau Xilang adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi di sini Kaisar dia pun memutuskan untuk dapat percaya dengan Xilang. Tapi sebelum melakukannya di sini Kaisar dia harus melihat dulu apa prestasi yang dimiliki oleh pangeran kelima, apakah dia layak menjadi seorang adipati, pikir dari Kaisar. Dan ketika Kaisar dia memeriksa daftar dan juga prestasi yang dimiliki oleh pangeran kelima, di sini Kaisar dia pun berpikir kalau sepertinya pangeran kelima ini nggak buruk-buruk amat, dan itu membuat Kaisar dia pun memutuskan untuk dapat melakukannya. Baiklah, kau bisa mendapatkan gelar adipati untuk pangeran kelima, tapi itu semua bisa terjadi nanti setelah perselisihan di utara selesai, ucap dari Kaisar, yang membuat Xilang dia pun setuju dengan itu semua. Dan karena Kaisar udah setuju untuk dapat melakukannya, di sini Xilang dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang karena dia harus menyiapkan segalanya. Dan setelah kesepakatan itu terjadi di antara Xilang dan juga Kaisar, di sini Kaisar dia langsung menulis sebuah dekret kalau dia mengutus pangeran kelima untuk segera mengumpulkan 5 juta koin emas. 3 juta koin emas untuk dapat digunakan sebagai biaya perang. Dan tentunya dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar menarik perhatian bagi semua orang yang ada di ibu kota. Bagaimana mungkin pangeran kelima bisa mengumpulkan 3 juta koin emas dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk mereka semua. Dan ketika Xilang setelah dia kembali pulang ke rumah, dia menemukan Muncong ternyata saat ini dia sedang bersedih setelah dia gagal di dalam kencan buta pertamanya, yang membuat Xilang dia pun bertanya apakah Muncong dia benar-benar kecewa, dan hal itu pun dibenarkan oleh Muncong, yang membuat Xilang dia pun mengatakan ya sudah, mau bagaimana lagi. Dan di sini Xilang dia pun mengatakan kalau ini semua adalah hal yang biasa aja, jadi nggak perlu khawatir. Tapi untuk Muncong dia pun bertanya kepada Xilang apakah dia nggak bisa mendapatkan seorang wanita. Tentu aja kau bisa melakukannya, tapi sayangnya saat ini kondisimu tidak mendukung. Apakah kau ingin mendapatkan seorang wanita, ucap dari Xilang, yang membuat Muncong dia pun menganggukkan kepalanya, yang membuat Muncong dia juga bertanya apakah dia bisa menikah dengan Putri Zuning.
Dan itu membuat Xilang dia pun melihat wajah Muncong dan dia mengatakan kalau Muncong ini, waduh, untungnya jelek, waduh. Dan tentunya selama kau sedikit jadi lebih tampan, tentunya kau bisa melakukannya dan kau masih memiliki sebuah peluang, ucap dari Xilang. Dan kau tidak perlu khawatir karena saudaramu yang akan mencarikannya, karena aku akan membantumu, ucap dari Xilang, yang tentunya membuat Muncong dia sangat-sangat senang. Dan beberapa hari kemudian di sini Xilang dapat mendapatkan sebuah kunjungan dari kamar dagang Tianlo yang datang buru-buru ketika mereka mendapatkan sebuah rumor tentang Xilang yang harus mengumpulkan 3 juta koin emas, yang tentunya hal itu membuat mereka pun berpikir apa yang akan coba dilakukan oleh Xilang. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan kalau dia akan melakukan sebuah jual beli. Dia akan menjual sebuah resep rahasia yang memang sangat-sangat top tier, yang membuat orang tua ini dia pun berpikir bagaimana mungkin memangnya apa yang bisa dijual oleh Xilang untuk mendapatkan 3 juta koin emas di dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ucap dari orang tua itu. Tapi Xilang dia pun menunjukkan sebuah cairan obat ajaib yang ada di dalam sebuah tabung, yang membuat orang tua itu dia pun bertanya benda apa itu. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan kalau ini adalah esensi naga yang dapat membuat seseorang menjadi luar biasa edan. Dan dia juga mengatakan kalau dia hanya menyediakan sebanyak 1000 botol, di mana setiap botolnya dihargai 3000 koin emas, dan tentunya itu adalah harga yang sangat-sangat mahal. Tapi di sini Xilang dia pun mengatakan kalau ini adalah benda yang sangat ajaib yang dapat membantu mereka orang-orang yang tidak berguna menjadi orang yang cukup luar biasa edan, dan mereka bisa mendapatkan kehidupan baru mereka, ucap dari Xilang. Tapi di sini Xilang mengatakan kalau dia hanya akan menjual sebanyak 1000 biji doang, yang tentunya membuat orang tua ini dia pun bertanya apakah yang itu benar, apakah ini benar-benar adalah esensi naga. Ya enggak lah, ucap dari Xilang, yang membuat orang tua ini dia pun keringat dingin dong. Dan dia pun bertanya, lantas jika ini bukan esensi naga yang asli, bagaimana kau bisa menciptakan pasukan Nirvana milikmu, ucap dari orang tua ini. Dan jika ini adalah benda yang digunakan untuk dapat menciptakan pasukan Nirvana, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya? Tapi itu Xilang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena benda ini bukanlah benda yang digunakan untuk dapat menciptakan pasukan Nirvana, ucap dari Xilang. Di sini Xilang dia pun mengatakan kalau benda ini diminum, maka orang yang meminumnya akan memiliki kekuatan yang mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka, pasukan Nirvana. Tapi ini semua efeknya hanya berlaku selama 1 bulan doang, dan selebihnya mereka akan kembali normal, ucap dari Xilang. Dan Xilang pun mengatakan kalau dia menciptakan benda ini dari sebuah eksperimen gagal ketika dia menciptakan pasukan Nirvana. Dan di sini Xilang dia juga mengatakan kalau benda ini dapat digunakan untuk mereka orang-orang yang lemah, bahkan yang nggak bisa berdiri. Tapi ketika mereka telah meminumnya, 5 wanita pun lewat, ucap dari Xilang, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Dan di sini untuk Xilang dia pun bertanya apakah orang tua itu tidak percaya dengan apa yang telah diciptakan oleh Xilang, yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau dia percaya karena dia udah melihat kemampuan edan yang dimiliki oleh Xilang. Dan di sini orang tua ini dia juga bertanya kepada Xilang apakah ada sebuah efek sampingnya. Tidak, ucap dari Xilang, di mana Xilang mengatakan kalau benda ini tidak memiliki efek samping apapun kepada siapapun, kepada orang ataupun tumbuhan atau siapapun itu, nggak ada efek sampingnya, hanya saja durasinya cuma bertahan selama 1 bulan, ucap dari Xilang, yang membuat orang tua ini dia pun akan mencobanya kepada salah satu anggota keluarganya, ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sudut lainnya untuk Kaisar, kini dia pun membaca semua laporan tentang apa yang dimiliki oleh Pangeran Kelima, dan dia melihat kalau ternyata Pangeran Kelima ini memang nggak buruk-buruk amat. Walaupun memang dia nggak sejago itu, tapi setidaknya dia nggak seburuk itu juga, pikir dari Kaisar. Namun semakin lama dia membaca tentang Pangeran Kelima, semakin pula dia tertarik dengan Pangeran Kelima. Namun di sela-sela itu juga di sini Kaisar dia pun meminta kepada Pak Tua Qasim untuk memberikan informasi tentang apa yang ada di ibu kota, yang membuat Pak Tua Qasim dia pun menyerahkan sebuah kertas kepada Kaisar, yang membuat Kaisar ketika dia membacanya dia agak sedikit bingung dengan berita yang tersebar di luar sana. Kalau ternyata ada sebuah desas-desus yang meminta kepada para pejabat, para pedagang, ataupun kepada siapapun untuk tidak melakukan sebuah bisnis kepada Xilang, dalam upaya untuk dapat menjegal Xilang mendapatkan 3 juta koin emas itu dari siapapun yang melakukannya maka mereka akan celaka, yang membuat Kaisar dia berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah sabotase. Tapi selain itu juga ternyata ada juga sebuah rumor di luar sana kalau ternyata Xilang dia memiliki ramuan ajaib yang berasal dari esensi naga yang dapat membuat mereka yang meminumnya mereka semua akan menjadi sosok yang luar biasa edan. Tapi rumor itu juga membuat orang-orang berpikir kalau sepertinya itu adalah rumor yang dilebih-lebihkan. Tapi itu semua berlaku kepada mereka orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Tapi untuk mereka yang berasal dari kalangan atas, mereka berpikir kalau sepertinya rumor yang ada di luar sana itu memang agak sedikit berlebihan. Tapi mereka juga berpikir bagaimana mungkin Xilang dia bisa menciptakan pasukan Nirvana yang edan dari orang-orang yang
yang tidak berguna tanpa adanya sesuatu yang luar biasa, dan itu membuat mereka pun juga jadi curiga apakah benar elang dia memiliki esensi naga, dan itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya jika mereka mendapatkannya itu akan membuat mereka jadi kuat. Apalagi di istana ataupun di ibu kota ada juga beberapa keluarga bangsawan yang sebelumnya sudah mulai menyusut, dan itu membuat para bangsawan-bangsawan ini mereka membutuhkan kekuatan untuk dapat membuat keluarga mereka bangkit kembali. Dan salah satunya adalah pria gendut ini, karena dia adalah pion yang akan digunakan oleh Xilang untuk membuat usahanya jadi maju untuk mendapatkan 3 juta koin emas itu. Dan bagaimana caranya Xilang membuat orang ini menjadi pion akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xilang. Bye, thank you. Dan semoga aja masih bisa dinikmatin ya coy untuk Xilang. Udah itu aja, thank you.